Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurma Rahman, salah satu dosen pada program studi sarjana terapan keperawatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Saya mengampu mata kuliah berkarya yang diharapkan mahasiswa nantinya dapat berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan, yakni keperawatan maternitas 2 yang pembelajarannya terdiri dari teori dan praktek dengan beban 4 SKS yang penempatannya pada semester 4. Mata kuliah semester 2 ini merupakan mata kuliah wajib profesi lanjutan dari mata kuliah keperawatan maternitas 1 yang pembelajarannya juga secara teori maupun praktek. Adapun teknik mengajar yang saya gunakan adalah DIA, Deliver Interaction Assessment, sehingga metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Untuk mencapai kemampuan, untuk kami tidak menggunakan metode ceramah kuliah saja, namun beberapa metode gabungan dapat kami gunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap mahasiswa untuk menstimuli konsep, teori, metode atau falsafah keperawatan yang sudah ada pada diri mahasiswa sebagai pengetahuan awal mahasiswa. Hal ini sangat kami perhatikan sehubungan dengan karakteristik pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan, dan mahasiswa bebas belajar dengan memperhatikan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif. Kami menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Mengapa student-centered learning? Karena bagaimana kami membelajarkan mahasiswa dengan menstimuli pemikiran kritis, kreatif, dan inovasi. Selain itu, di dalam student-centered learning ada aspek-aspek interaktif, diskusi, dan project-based learning. Karakteristik mahasiswa keperawatan selalu yang dihadapi adalah problem atau masalah, sehingga perlu trigger atau pemicu yang dapat berarti mengingatkan mahasiswa pada pembelajaran sebelumnya, saat ini, dan ke depan. Trigger berupa skenario kasus yang akan diskusi mahasiswa dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Waktu yang kami gunakan untuk tatap muka teori 1 SKS sama dengan 50 menit per minggu per semester. Untuk penugasan 60 menit dan untuk kegiatan mandiri 60 menit. Sedangkan untuk seminar atau presentasi hasil diskusi mahasiswa 100 menit. Dan untuk pembelajaran praktikum, laboratorium, klinik maupun lapangan atau komunitas 170 menit per minggu per semester. Pada sesi kali ini, saya mengajarkan mata kuliah keperawatan maternitas 2 dengan beban 4 SKS, secara teori 2 SKS, praktek 2 SKS, yang diajarkan secara tim. Selama 1 semester 16 kali pertemuan yang di dalamnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata ajar dengan mengikuti mata kuliah keperawatan maternitas 2 dengan topik sub pokok bahasan melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam childbearing, hamil, melahirkan, dan kondisi berisiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis. Sub pokok bahasan pada sesi ini adalah infeksi maternal dengan subtopik infeksi pasca partum. Kemampuan yang diharapkan atau dicapai dalam pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan teknik dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan maternitas 2 dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia.
pada klien dengan infeksi pasca partum diantaranya: 1. Pengkajian atau anamnesis. 2. Menentukan diagnosis keperawatan melalui tahap analisis data. 3. Planning, di dalamnya ada tujuan dan intervensi keperawatan. 4. Implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Deliver, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan ini pada mahasiswa? Ada beberapa cara yang saya gunakan. Yang pertama adalah menggunakan textbook, yang kedua menggunakan studi kasus. Interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Saya ada beberapa sarana komunikasi lewat WhatsApp, email, Google Meet, Zoom Meeting. Pada pokok bahasan ini saya melakukan simulasi dalam memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa. Mengapa saya menggunakan metode simulasi? Karena ini mempromosikan penggunaan pemikiran kritis dan evaluatif mahasiswa. Dan situasinya diadaptasikan terasa nyata, dan dengan demikian mengarahkan mahasiswa terlibat dalam aktivitas dengan lebih antusias dan interaktif. Hal ini membantu mahasiswa untuk memperoleh banyak keterampilan seperti profesionalisme, komunikasi, evaluasi diri, manajemen waktu, dan kerja tim. Selain itu, simulasi merupakan bagian yang penting dari pembelajaran praktek untuk mengurangi masalah menggunakan pasien nyata. Simulasi mengatasi kekurangan sumber daya manusia kesehatan serta keterbatasan rumah sakit sebagai situs klinik. Selain itu, meringankan beban pendidikan klinis. Juga mendorong kerja mandiri mahasiswa dan membantu untuk memperoleh banyak keterampilan seperti yang disebutkan tadi, komunikasi, etika, dan hubungan interpersonal, dan melatih per-review. Assessment, bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal pertemuan perkuliahan, saya selalu melakukan kontrak perkuliahan, di mana kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut memuat cara saya menilai dan membuat penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa pastikan tahu di awal kuliah dan diterapkan bisa membuat strategi agar program mereka bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Berikut contoh penilaian yang saya gunakan: partisipasi mahasiswa di dalam kelompok diskusi 15%, penilaian mingguan atau tugas 20%, ujian tengah semester 15%, kuis pretest dan post-test 20%, ujian akhir semester sosial media atau konsultasi 30%. Selanjutnya saya akan memberi cuplikan pengajaran saya dan silakan menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang, junior perawat yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu lagi di sesi berikut selanjutnya ya dari mata kuliah yang kemarin. Pada hari ini kita membahas tentang kemampuan mahasiswa tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dalam kondisi berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi dengan pendekat
penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun bahan kajian kami adalah infeksi maternal atau infeksi pasca partal. Melihat dari kemampuan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan, maka metode mengajarnya adalah dengan simulasi. Simulasi, kita bersimulasi. Nah, dalam simulasi ini kita akan mencoba tentang asuhan keperawatan. Untuk itu mungkin sebelum kita berlanjut, Ibu mengetes dulu materi yang sudah kita lewat. Ya. Mahasiswa ini kan tidak kosong, sudah dari awal-awal sudah sampai semester 4 ya. Nah, semester 4 berarti kan sudah ada bekalnya, sudah ada materi-materi yang ada sebelumnya. Untuk itu kepada Ian, mungkin Ibu bisa tanyakan mungkin langkah-langkah asuhan keperawatan itu apa saja? Nah, jadi langkah-langkah asuhan keperawatan yaitu yang pertama pengkajian, yang kedua penataan diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, dan yang keempat evaluasi. Baik. Selanjutnya buat Sri, mungkin Sri bisa menjelaskan ke Ibu apa yang dimaksud dengan postpartum atau pasca natal? Kalau menurut saya sendiri, postpartum itu adalah masa ketika ibu melahirkan sampai pada waktu menyusui. Terima kasih, baik sekali ya. Selanjutnya mungkin kita masuk pada simulasi keterampilan yang akan kita lakukan bersama. Seperti kemarin kita sudah lakukan bersama adalah tahapan-tahapan komunikasi ya, jangan kita lupa ya, selalu ada tahapan komunikasi dalam melakukan suatu tindakan ya. Mungkin si Anas bisa langkah-langkah komunikasi apa saja yang itu? Reinteraksi, orientasi, akan kerja, terminasi. Ya, benar sekali ya. Jadi ada 4 langkah itu, jangan kita lupa. Di keberapa pun itu kita selalu menggunakan itu, ya. Karena apa yang kita dapat di saat di kelas, di laboratorium itu akan kita terapkan di rumah sakit atau di komunitas, di tatanan nyata. Sehingga kalau misalnya cuma ceramah, itu kita akan lupa. Tetapi kalau kita melakukan, kita akan ingat. Ya, dan kita akan menggunakan nanti di lapangan. Yang seperti kemarin kita lakukan tentang perawatan pap smear itu sudah dilakukan oleh Anastasia, Daud, dan Cynthia ya. Mungkin yang perlu Ibu itu ada refleksi dari Anastasia dulu semua. Untuk dari tahapan komunikasi terapeutiknya sendiri, saya masih belum terlalu lancar berkomunikasi kepada pasien, masih gugup, kadang kalau mau bicara kadang berdekat juga. Untuk persiapan alatnya sendiri menurut saya belum lengkap karena ada beberapa alat yang belum diketahui. Jadi saya ada inisiatif untuk melihat di YouTube dan di Google. Untuk perawatannya sendiri, karena peralatannya juga belum lengkap, tindakannya juga belum bisa dilakukan, jadi kami berinisiatif untuk lihat di YouTube bagaimana cara perawatannya. Terima kasih Cynthia. Anastasia, selanjutnya Cynthia. Kita mau praktek tadi bagaimana rasanya. Cynthia udah praktek dulu? Ya? Nah, kalau disuruh praktek bagaimana? Ya mungkin jalan-jalan, tapi kalau masih untuk operasi untuk kalau komunikasinya masih agak gugup, terus belum terlalu lancar juga. Terima kasih Cynthia. Yang terakhir Pak Daud. Daud silakan. David ya?
Untuk tahapan komunikasinya, kalau buat saya masih terlalu kurang lancar karena mungkin faktor gugup atau belum terbiasa. Untuk alat-alatnya juga kita masih kurang, jadi kita masih mengandai-andaikan atau mengiming-imingi. Jadi untuk alat-alatnya jadi kita belum tahu, maksudnya kita lihat di YouTube. Untuk kendala di peralatannya itu aja sih. Untuk keterampilan kita juga masih belum tahu karena alatnya juga kurang. Itu aja. Terima kasih untuk semua. Baiklah, Ibu dari jawaban-jawaban tadi, ya respon-respon tadi mungkin Ibu bisa meluruskan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang asuhan keperawatan, berarti saudara-saudara harus pahami 5 langkah ya asuhan keperawatan ya. Dari pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, ya planning atau perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada intervensi, ada tujuan dan intervensi. Maksudnya tujuannya, misalnya ini tadi kita katakan infeksi ya. Infeksi berarti ada panas, ya, ada demam, ada bengkak, odem ya, nah, ada nyeri. Nah, otomatis kita ingin supaya demamnya turun, ya, atau bengkaknya hilang. Itu tujuan kita. Nah, intervensi yang disiapkan, apa yang harus disiapkan untuk menurunkan tadi masalah tadi. Nah, itu masuk di dalam planning, ya, di perencanaan. Setelah itu, setelah ada intervensi, ada tujuan intervensi, kita masuk pada tahap pelaksanaan implementasi. Ya, implementasi adalah observasi atau mengukur tanda vital atau melakukan kompres dan lain-lain ya. Kita melakukan itu masuk di implementasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu nanti kita ada namanya SWOT, ya, subjek, objektif, analisis dan planning lagi yang sudah dilakukan tadi ya. Jadi tadi yang sudah itu Ibu tambahkan lagi. Terus yang dari Sri tentang postpartum ya, gitu ya. Nah itu setelah di maternitas kan ada pre, intra, post. Nah, kebetulan di tim Ibu dimasuki pada post. Jadi kita bicara tentang postnatal ya. Postpartum itu setelah 6 minggu. Untuk hasil praktek komunikasi terapeutik memang semester 4 baru dipaparkan dengan ini saat di kelas, di lab. Jadi memang kita awal, jadi saya pikir awal ini nggak apa-apa. Untuk ke depan kita belajar lagi. Seperti Anastasia tadi betul dia bilang karena alat kurang, ini kurang, akhirnya kami harus membaca di YouTube. Tetapi yang fokusnya tetap pada mata kuliah kita ya, sesuai mata kuliah kita membandingkan, kita melihat kembali sesuai atau tidak. Nah kan bisa nanti diskusi dengan Ibu, karena Ibu bilang nanti ada sesuatu yang Anda baca, Anda lihat yang tidak sesuai dengan protapnya kita, panduan, kita bisa diskusi lagi ya untuk sama-sama memperbaiki ke depan. Karena biar bagaimanapun kita harus profesional. Salah di sini di waktu pendidikan tidak apa-apa, tapi kalau salah di pasien, nah kasihan loh. Nah, di sinilah tempat kita mau sama-sama men-trigger ya, dikasih stimulus, Anda mencari ya. Jadi kita selalu belajar dari masalah. Jadi masalah datang bukan kita cari masalah lagi, tapi bagaimana kita mengatasi masalah ya. Jadi Ibu harap selalu siap berlatih ya, siap berlatih, berkomunikasi, berkonsultasi kalau sama dosen siapapun, jangan malu bertanya ya. Kan Ibu sudah tahu ini tempat Ibu di sini, nomor HP sudah ada, kalau mau konsultasi kapan saja boleh ya. Mungkin setelah penjelasan ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Gimana? Itu izin bertanya, mungkin itu bisa kasih tips cara kayak kita supaya komunikasinya tidak gemetaran atau tidak kita kan biasa kalau komunikasi sama orang baru kayak agak takut-takut juga gugup itu. Bagaimana cara Ibu kasih tips kita begitu Ibu? Kemarin kan Ibu sampaikan bahwa belajar itu adalah psikologis ya, bukan biologis. Kelihatannya kita sehat, tapi kalau belajar itu psikologis. Jadi namanya awal itu pasti gugup dan takut wajar.
Iya, awal orang belum mengenal Ibu Norma kan takut kan, tapi setelah ketemu Anda biasa saja kan. Ternyata ibunya nggak apa-apa kok. Nah, gitu. Jadi namanya belajar itu psikologis. Makanya kemarin ada teman-teman yang praktek salah, ibu bilang jangan disalahkan. Kalau disalahkan nanti tidak berani lagi dia melakukan, ya. Nah, nanti kalau mau memperbaikinya kita kasih tahu lagi baik-baik, ya. Atau seperti tadi baca di YouTube, ibu kan arahkan baca di YouTube. Jadi ketika ibu jelaskan di YouTube, oh ternyata oh iya ini benar, oh iya sesuai, oh ini tidak sesuai, gitu. Nah, kalau kita langsung tegur salah di depan, itu. Karena kemarin ibu ada observer, ya kan, ada yang peran perawat, ada yang peran pasien, ada yang observer. Nah, ketika temannya merefleksi dia tidak bisa berkomunikasi, dia sudah tahu memang nggak bisa berkomunikasi, ya kita mau beri arahan lagi. Dilatih lagi, ya. Jadi 4 tahap itu setiap keterampilan kita tidak usah lupa, ya. Berinteraksi, awal kita mau interaksi itu apa? Selalu ibu siapkan diri kita, diri pasien, siap alat. 3 itu jangan lupa, siap diri perawat, siap pasien, siap alat. Baru kita masuk ke orientasi. Orientasinya apa? Memperkenalkan diri kita dulu supaya bisa akrab. Ya. Saya nama perawat apa, siapa, gitu. Yang bekerja untuk apa, menyampaikan tujuannya, melakukan apa, gitu. Waktunya berapa lama bersama pasien itu? Kita tanya pasiennya namanya siapa? Si Ian, namanya kan bukan Ian kan? Namanya siapa? Supriyanto. Nah, Supriyanto. Tapi akrabnya dipanggil Ian, jadi kita langsung bisa manggil, saya bisa bilang Ian. Nah, terus kan jadi Ian, tadinya kan Supriyanto terpanjang ya. Tapi setelah itu ya Ian, menyesuaikan dia senangnya panggil Ian ya. Setelah itu baru kita melaksanakan sesuai dengan prosedurnya kan. Pertama apa sampai selesai, baru kita terima kasih, selalu ucap terima kasih ya. Terima kasih atas kesediaan ibu membantu kami ya. Bersihkan alat, kita pamit ya. Pamit, jangan langsung dokumentasi dulu, cuci tangannya dulu, baru dokumentasi aja. Protap-protap itu harus kita. Nah, memang ibu lihat dari awal memang begitu, masih awal nggak apa-apa kan, kita masih banyak berlatih ya. Saya mau, jadi berlatih itu jangan di kampus saja, di mana saja bisa berlatih ya. Mungkin itu bisa, masih panjang kita belajar bersama ya. Ya. Masih bisa ke tempat ibu juga berkonsultasi ya, konsultasi boleh ya. Iya, ya. Daud, Sri, apa namanya, si Cynthia ya. Cynthia harus bergaul dengan teman-teman ya, yang komunikasinya jangan malu-malu ya. Kita sama semua di sini sama. Sama ibu juga begitu ya. Kan ada nomor WA ibu. Mungkin ibu pikir itu yang hari ini bisa ibu sampaikan ya. Nah mungkin belajar lagi untuk minggu depan ya. Untuk kita kan bertemu tiap minggu. Sehingga mungkin disiapkan lagi laporannya, dipelajarin, diperbaiki yang kemarin dimasukkan ibu ya. Terus kalau udah diperbaiki mungkin bisa dikirim lewat WA atau email ke tempat ibu ya. Ibu pikir cukup sekian, terima kasih, tetap sehat, rajin belajarnya, sukses untuk kita bersama. Terima kasih Ibu.